Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Ekonom senior Muhammadiyah Mukhair Pakana menyebut defisit keuangan negara di masa pandemi merupakan suatu hal yang wajar, namun patut dikontrol. Menurutnya belanja negara di masa pandemi yang terlalu besar membuat defisit APBN membengkak sebanyak hampir 6%. Dalam program Dialektika yang disiarkan langsung oleh TV-mu, ekonom senior ITB Ahmad Dahlan Mukhair Pakana menyebut belanja negara di masa pandemi yang terlalu besar membuat defisit APBN membengkak sebanyak hampir 6% dari patokan Undang-Undang Keuangan Negara yang seharusnya 3%. Mukhair menambahkan ketentuan pajak yang adil merupakan suatu hal yang formil untuk meningkatkan penghasilan APBN. Selain itu, ketentuan informal yang perlu dikejar adalah dengan menarik dana orang kaya Indonesia yang disimpan di luar negeri dan mekanisme teks amnesti 2 harus diimplementasikan dengan baik. Kita akan mengalami defisit ya APBN kita, dan itu makin membengkak jauh dari harapan ya. Defisitnya mungkin sekitar hampir 6%. 6% dari patokan Undang-Undang Keuangan Negara kan 3%. Jadi sudah jauh melompat. Dan kita mafhum di masa pandemi ini defisit yang nggak ada masalah, tapi harus dikontrol. Kalau tidak dikontrol itu kayak defisit terjadi, itu kan belanja kita terlalu besar di masa pandemi, perlu tidak kontrol. Nah, konteks penerimaan andalan utama adalah pajak yang ditanyakan tadi. Jadi untuk menambal defisit tadi itu kan pajak untuk utangnya. Pajak kita dari tahun ke tahun rasionya menurun, apalagi masa pandemi. Ini undang-undang HPP ini kan semacam undang-undang sapu jagat. Undang-undang sapu jagat yang ingin mensinkronisasi undang-undang PPN, PPH, pajak barang mewah dan seterusnya. Yang perlu sebenarnya menurut saya beberapa hari lalu menulis ya di sebuah koran nasional, cukup banyak potensi yang tidak saja secara formal yang kita kejar. Ada sektor-sektor informal. Sektor informal ini bukan usaha kecil, menengah atau mikro. Ada kegiatan-kegiatan underground economy, black economy, shadow economy yang ilegal, itu perlu kita kejar. Ya, jadi pendekatan formal lewat pajak bolehlah ya, tapi harap diingat pajak harus adil. Karena saat ini kan mereka yang kaya makin kaya ya selama pandemi. Ya, semakin pandemi tingkat penghasilannya mereka yang punya penghasilan 20, 50 juta atau 100 juta ke atas itu makin membengkak, dan itu terlihat simpanan deposito mereka, terutama nasabah premium di beberapa bank-bank negara maupun swasta itu naik. Sementara mereka yang penghasilannya 6 juta ke bawah, ini di survei ini semakin terus, sehingga tidak mendapat, inilah korban sesungguhnya pandemi. Sementara yang kaya raya tadi yang penghasilannya luar biasa, itu makin naik, dan semestinya mereka inilah mudah-mudahan klausul dalam undang-undang HPP ini mengejar yang kaya raya ini, pajak progresif. Baik. Tetapi yang informal ini juga perlu dikejar. Apalagi tadi kan disebutkan tax ratio kita masih terus-menerus turun di bawah angka 10. Yang informal itu banyak kaya raya yang menyimpan dananya di luar. Ya, mudah-mudahan dengan program tax amnesty yang kedua bisa. Tax amnesty pertama saja gagal. Mau lanjutkan kok tax amnesty yang kedua. Jadi hanya laporan, tetapi
tidak ada realisasinya sangat sedikit. Oke. Defisit terjadi Surya Saputra memberitakan.